Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara The First Entrepreneur Camp IPB Innoventure Hub Program Mahasiswa Wirausaha, Startup School, dan Student Innopreneur 2026. Boleh dong berikan aplausnya yang meriah teman-teman? Oke, Entrepreneur Camp program IPB Innoventure Hub tahun 2026 yang saat ini teman-teman hadiri, dan saya yakin teman-teman pasti sudah familiar ya dengan Innoventure Hub 2026 ini. Ya, ini merupakan program pelatihan intensif yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan kepada mahasiswa melalui workshop, sesi project, dan juga berbagai kegiatan kolaboratif. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Falatifah yang akan membersamai teman-teman sampai acara selesai nanti. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Kiman Siregar, STP MSI Insinyur Profesional Utama, CEO dari PT Dakara Energi Alsintan Indonesia. Selamat pagi Bapak. Dan pastinya teman-teman semuanya yang luar biasa walaupun puasa, tapi tetap semangat ya hadir pada hari ini. Oke. Sebelum kita beranjak ke agenda, ke main agenda, saya izin untuk sedikit menjelaskan terkait program Innoventure Hub ini. IPB University melalui Direktorat Pengembangan Karir, Kewirausahaan, dan Hubungan Alumni menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung pengembangan keterampilan serta menumbuhkan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Salah satu program strategis yang dikembangkan adalah IPB Innoventure Hub 2026, sebuah program pembinaan kewirausahaan mahasiswa IPB University yang dirancang secara berjenjang ya teman-teman, mulai dari rintisan hingga pengembangan usaha yang berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa program ini terdiri atas 3 skema, yaitu program mahasiswa wirausaha atau PMW, kemudian Startup School atau SS, dan yang terakhir adalah Student Innopreneur atau SI. Dan Innoventure Hub ini terdiri dari 3 pilar utama teman-teman. Pertama adalah Innoventure Training, kemudian Innoventure Network, dan Innoventure Discovery and Expo. Dengan total 661 peserta, dan tentunya ini adalah para mahasiswa pilihan ya teman-teman. Jadi harus bangga berada di sini, tergabung di Entrepreneur Camp ini. Dan ini adalah bukti nyata IPB bahwa IPB berhasil menjadi kampus dengan Techno Socio Entrepreneurial University dengan jiwa kewirausahaan dan resiliensi yang tinggi. Luar biasa, boleh dong aku mau dengar aplausnya teman-teman? Baik, sebagai informasi, hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi terkait etika bisnis yang akan sama-sama kita dengarkan, baik untuk mahasiswa dari PMW, SS maupun SI. Adapun di sesi kedua nanti akan ada penyesuaian ruangan untuk teman-teman SS dan juga SI. Tapi sebelum saya mengundang pemateri yang luar biasa kita di sesi pertama, Innoventure Hub ini punya tagline atau jargon teman-teman. Innoventure, nanti kalau misalnya saya bilang Innoventure, teman-teman jawabnya Driving Innovation and Entrepreneurship. Oke, tapi ada gerakannya. Tapi izin teman-teman, ini saya agak susah bawa iPad. Jadi gerakannya gini. Innoventure, Driving Innovation and Entrepreneurship. Aman? Aman. Kurang semangat aman? Oke, boleh siap ya? Apa butuh diulang sekali lagi? Boleh deh. Innoventure, Driving Innovation and Entrepreneurship. Siap ya? Oke. Innoventure, Driving Innovation and Entrepreneurship. Boleh yang semangat tepuk tangannya teman-teman. Oke, harusnya udah lebih semangat ya dari pas awal. Oke. Dan saya rasa teman-teman sudah siap untuk langsung saja kita menyimak materi terkait etika bisnis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Kiman Siregar, STP MSI Insinyur Profesional Utama dari CEO PT Dakara Energi Alsintan Indonesia. Kepada Bapak Kiman kami persilakan. Di atas boleh Bapak. Tes. Tes.
Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang jam-jam rawan ini ya. Banyak yang tarawihnya 23 rakaat kayaknya semalam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materinya juga sebenarnya cukup membosankan, ya kan? Tapi mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan ya, sehingga adik-adik tidak terlalu tidak terlalu ngantuk gitu ya. Saya mau tanya dulu sebelum kita mulai. Siapa di sini yang mau jadi orang kaya? Wih, hampir semua nih. Siapa di sini yang mau jadi pengusaha? Siapa di sini yang sudah kaya? Coba yang cewek, kenapa sudah kaya? Kenapa sudah kaya? Ada nggak alasannya? Coba, saya tanya lagi nih. Siapa di sini yang sudah kaya? Oke, ya silakan deh. Kenapa sudah kaya? Kita mending interaktif aja ya, biar nggak ngantuk gitu. Coba, nggak masalah. Cek. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kenapa udah kaya? Karena organ-organ ini kalau dijual kan udah banyak uangnya ya Pak ya. Betul sel sekali. mata semacamnya. Tinggal kita Iya. gimana caranya memanfaatkan organ ini untuk jadi lebih kaya lagi gitu. Setuju ya. Jadi jangan merasa miskin gitu loh ya. Adik-adik semua di sini udah kaya. Atau di sini ada nggak yang mau ditukar satu tangannya 100 juta gitu? Ada? Nggak ada pasti kan? Berarti sebenarnya kita sudah kaya ya. Tapi kekayaan yang ada di dalam tubuh, nanti saya mencoba ini aja ya. Kalau slide-nya nanti kan bisa lah kita cepat-cepatin ya. Tapi kekayaan yang ada di dalam tubuh kita ini, ya kan, mulai dari kepala, ya, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya semuanya. Apalagi adik-adik semua mahasiswa IPB, sebenarnya sudah sangat kaya, udah punya semua, ya. Ini saya izin ya, karena saya juga ada acara lagi di Jakarta ya. Mungkin nanti kita kalau bisa 9.30 kita bisa selesaikan ya. Saya mungkin mengambil kisah lah ya. Rasulullah itu ya. Ini maaf untuk yang bukan non muslim ya, tapi kita ini ambil contoh ya. Rasulullah itu kan umur 12 tahun dia sudah berdagang. Iya kan? Dia sudah berdagang. Terus dia juga nggak punya apa-apa, tapi kan sama kayak kita. Alhamdulillah Allah kasih kita badan yang lengkap gitu ya, tubuh yang bagus, semuanya lengkap. Tapi yang dimiliki apa? Kalau kita misalnya, anggaplah misalnya masih mahasiswa, karena saya juga sama dengan adik-adik semua. Saya dulu semester 3 juga sudah mulai usaha gitu ya. Jadi kembali ke yang tadi, Rasulullah itu apa yang dia lakukan pada saat dia mulai berusaha atau mulai berdagang? Ya, dia mulai dengan amanah, bisa dipercaya, ya. Dia komitmen, dia jujur, dia bisa menepati janji, ya. Kalau diajak dia istilahnya murah hati gitu loh ya, tidak terlalu perhitungan. Itulah sebenarnya dalam tanda petik kalau kita lanjutkan nanti etika bisnis itu gitu loh, iya kan? Saya juga gitu. Saya semester 3 diajak senior ikut organisasi, alhamdulillah semester 4 sudah bisa kita ikut patungan usaha alumni. Dulu bahkan itu kalau saya di kelas fotokopi juga saya koordinir. Ya, misalnya kita satu kelas kan ada hampir 100-an lebih, kita koordinir. Karena kita jujur ya ke teman-teman, terus kita jujur ke udak-udak Padang yang punya fotokopi. Kadang-kadang kita dikasih uang, minimal kita gratis untuk fotokopi punya kita sendiri. Semester 5 saya udah manajer kos-kosan, saya udah nggak bayar kos-kosan. Saya dulu hampir mungkin ya 60-an sampai 80-an lah pintu kos-kosan yang kita kelola gitu ya. Karena apa? Nggak ada modalnya sebenarnya. Karena alumni ini atau senior ini percaya sama kita. Jadi maksud saya jangan menganggap etika bisnis ini hal yang sepele ya. Karena etika bisnis, attitude ya, karakter kita itu kadang-kadang jauh lebih penting daripada modal uang gitu loh. Jadi mungkin ada orang itu menganggap karena mungkin dari keluarga berada gitu ya, dia karena sudah punya modal, sudah punya uang, menganggap dia misalnya mitranya gitu loh. Janji misalnya jam 8 dia datang jam
9, iya kan? Ah, itu kan orang nggak percaya lagi, untuk hal yang sepele ketemu tepat waktu aja Anda nggak bisa. Gimana nanti misalnya mau menyelesaikan order yang saya berikan gitu ya. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang harusnya adik-adik semua menyadarin bahwa kita sudah punya modal kapital yang sangat besar saat ini ya. Nah, jadi Rasulullah itu juga gitu. Akhirnya dia dipercaya orang mau menitipkan barangnya ke dia gitu ya. Saya juga gitu. Dari semester 3 kita udah mulai bisnis. Kita dari kampung kan nggak ada modal gitu loh kan. Tapi disuruh senior kita mau kan. Namanya senior tuh kecenderungannya kan pasti adalah dia kan gitu ya. Saya itu mulai dari beli tanahnya, mulai dari sampai bangun kos-kosannya, sampai menyewakannya gitu ya. Bahkan saya itu dulu modal pertama saya itu 200 juta, bukan pinjaman dari bank, tapi pinjaman dari senior gitu loh. Karena dia percaya. Kalau bank kan dia cek lagi. Kita harus ada rekening, kita harus ada rumah, harus ada sertifikat. Tapi kalau orang itu udah percaya sama kita, dia yakin kita istilahnya tidak akan membohongi dia, iya kan? Pasti dia akan kasih modal gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan sebenarnya sederhananya itulah etika bisnis itu. Nah, jadi kesimpulannya nanti ke sana gitu ya. Ini slide-nya bisa ditampilkan, sambil ditampilkan. Nah, jadi saya mau mencoba mempersingkat aja istilahnya pemahamannya. Oh ya, sebelum ke sana saya ini juga ya, artinya mau bercerita bahwa apa yang saya misalnya dapatkan sekarang, memang mungkin saya juga belum siapa-siapa lah dibandingkan para senior dan yang lain ya. Tapi saya itu memang datang juga ke kampus ini dari nol gitu loh ya. Jadi kita nggak punya apa-apa dulu. Saya dari kampung, dari Medan, dari Padang Sidimpuan itu ke sini naik bis dulu, ya kan? Sampai di sini 2 tahun saya di pesantren, bukan juga karena alim, karena biar gratis, ya kan? Jadi sering juga makan berjamaah kan gitu ya. Tapi kita mulai membangun komunikasi dengan para senior, mereka percaya kita. Saya dulu sempat juga jualan sembako tuh di kos-kosan, di kontrakan saya. Tapi nggak ada modal, tapi karena kita udah kenal dengan istilahnya, kebetulan saya orang Batak ya, saya carilah teman-teman senior-senior orang Batak, dia percaya, dia kasih barangnya ke kita jual dulu, baru kita bayar ke dia gitu, iya kan? Nah, terus lanjut aja Adinda, slide-nya lanjut aja. Ini usaha kita yang paling dekat ya, sebenarnya adik-adik bisa mampir ke kafe kita. Kita punya namanya Dakara Coffee di samping SPBU yang di Jalan Baru gitu ya, Jalan Lingkar ya. Itu silakan nanti mampir ke sana. Kita juga sekarang punya yang namanya sekolah. Saya bikin sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School ya. Jadi saya juga pingin ya nanti pengusaha-pengusaha ini mempunyai selain dia mempunyai jiwa pengusaha, tapi dia juga berkarakter Islami gitu loh ya. Karena itu tadi etika itu sangat penting di dalam kita berbisnis. Biar kita juga selamat sampai tujuan. Kita kan maunya istilahnya hidup senang, kaya di dunia, meninggal masuk surga kan gitu kan. Kan kita juga nggak mau kan senang di dunia, matinya nanti masuk neraka, kan kita juga nggak mau. Pasti doa terakhir kita kan fit dunia wal akhirat kan gitu ya. Jadi makanya di situ kita perlu belajar etika bisnis ya. Lanjut aja ya. Oke, ini jadi bisnis kita itu fokus ke 4 hal gitu ya. Pendidikan, bisnis UMKM dan IKM. Kita juga punya workshop Al Sintan gitu ya. Nanti adik-adik boleh lah, saya lihat di sini ada 3 program ya. Saya dulu ada itu, salah satu tadi pembicara itu sebenarnya menti saya dulu, yang dia sekarang udah ekspor gitu ya. Ini nanti saya lihat nih nampak juga nih muka-muka sukses nanti nih ya. 4-5 tahun lagi nanti kita harus kalian harus optimis ya. Harus optimis bisa sukses juga gitu ya. Karena itu juga saya kira etika yang penting itu ya. Modal paling modal yang paling kuat itulah saya katakan itu adalah mimpi dan cita-cita gitu loh ya. Makanya pencapaian seseorang ini tidak bisa melebihi mimpi dan cita-citanya. Kalaulah misalnya anak kecil, makanya biar dia istilahnya bisa bermimpi tinggi, bawalah dia jalan-jalan gitu ya. Nah, itu nanti misalnya untuk yang berkeluarga gitu ya, bawa dia jalan-jalan. Tapi kalau adik-adik semua coba berimajinasi, imajinasi itu penting ya. Itu juga mimpi yang besar. Jadi kita sekarang itu main di pendidikan, bisnis UMKM, energi dan lingkungan, instruksi dan informasi teknologi ya. Jadi
silakan nanti ya adik-adik kalau yang mau bisa ke sana, bisa kita diskusi-diskusi lah sambil ngopi-ngopi di Dakar. Lanjut. Oh ini bisa ya? Oke. Oh ya, ini sekolah kita ya. Saya kenapa istilahnya dari dulu mencita-citakan punya sekolah, karena saya pikir gini, ini menurut saya ada hal yang dibilang tidak setuju, tapi mau gimana lagi? Tapi saya berpikir sebenarnya dari pendidikan PAUD KB, TKIT sampai SD kalau bisa jangan dulu diarahkan ke kognitif yang sifatnya mengasah otak gitu loh. Kalau bisa yang sifatnya lebih kepada humanity, karakter ya, imajinasi, sopan santun ya, bisa menghormati orang. Itu dulu yang kita bangun. Karena sebenarnya ada itu pendapat orang, ternyata untuk belajar matematika itu hanya butuh 8 bulan. Tapi untuk mempunyai behavior yang bagus, karakter yang kuat itu butuh 8 tahun gitu loh. Jadi makanya salah satu kelebihan IPB itu kenapa selalu unggul di private company gitu ya, atau di korporat, karena dia punya karakter yang kuat gitu loh. Iya kan? Itu salah satu kelebihan orang IPB. Jadi, saya juga anggaplah misalnya di perusahaan kita bisa bedakan itu. Orang IPB itu pasti integritas, loyal gitu ya. Jadi itu yang saya nggak tahu, tapi kalau sekarang ya, kalau zaman saya dulu relatif itu yang kenapa misalnya para CEO itu dia senang mengambil engineer ya, atau misalnya karyawan mudanya dari IPB. Ini mungkin di IPB juga saya kira dibandingkan kampus lain ya, mungkin kita lebih kuat di situ pembangunan karakter gitu ya. Jadi makanya kita juga saya coba ya kita bikin sekolah, tapi nanti basicnya dia ke entrepreneur school gitu loh. Tapi menurut saya untuk jadi entrepreneur itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh, harus by design, ya kan? Kan biasanya orang pengusaha itu kan ada 3 mazhab kan, satu dia by nasab, kedua dia by apa istilahnya itu, by nasab, by kepepet gitu ya, by terpaksa, sama by design. Kita maunya kan Indonesia ini biar makin banyak pengusahanya, entrepreneurnya, kita harus by design. Tapi itu bisa dibangun dari kecil. Makanya saya pingin dari kecil dia memang punya keinginan dulu untuk jadi pengusaha. Kalau sudah besar ya mungkin ada beberapa dia by kepepet, nggak ada lagi pilihan, IPK-nya mungkin pas-pasan, bisa juga jadi pengusaha. Syukur-syukur memang by nas, artinya ayahnya udah pengusaha, dia kan tinggal ngelanjutin kan gitu ya. Tapi by design ini kita butuhkan karena sebenarnya manusia kita kan banyak, penduduk kita banyak gitu ya. Ini makanya kita bangun ini gitu ya. Ini saya kira sekalian izin promosi lah ya adik-adik semua, tapi saya kira ada pentingnya. Nanti kalau misalnya dia sudah di kuliah seperti kalian ini, sebenarnya kalau bisa menurut saya sudah mulai hard skill yang harus kalian kuasai gitu loh, iya kan? Jadi nanti kan tamat itu jangan, kalau bisa jangan nggak punya keahlian, ya harus ada sesuatu. Misalnya kan untuk bangun bisnis itu nanti kan sebenarnya ada 3 hal yang harus kalian miliki dalam membangun bisnis kan. Yang pertama itu bisa produksi, yang kedua bisa marketing, yang ketiga bisa finansial gitu loh ya. Kalau bisa, kalau mau jadi pengusaha, walaupun di awal-awal kalian nggak bisa 3-tiganya ini, harus ada satu yang kalian kuasai, sehingga anggaplah misalnya kita transit dulu, kita bekerja dulu di perusahaan orang, ada skill yang kita milikin. Kalau misalnya saya nggak tahu nih, ada nggak yang di sini jurusan misalnya kalau sekarang apa namanya, teknik mesin dan biosistem, ada ya. Kan biasanya kalau saya kan anak TP ya Dinda ya, teknik saya namanya teknik pertanian dulu. Minimal kita bisa AutoCAD, ya kan? Kita bisa program. Itu udah modal tuh, ya. Kita ngerti ngelas. Saya kan dulu berapa tahun saya tuh di pabrik radiator dulu gitu ya. Jadi kita bisa produksi, itu udah modal gitu ya. Anggaplah misalnya Anda orang marketing, ada di sini orang manajemen atau orang bisnis. Itu kan harusnya Anda menguasai marketing dan finansial gitu loh ya. Walaupun marketing itu hampir semua orang bisa, tapi kan dengan basic itu ya harusnya Anda bisa gitu loh ya. Nanti memang pada saat Anda misalnya mau terjun di dunia bisnis sendiri, 3-tiganya Anda harus kuasai. Tapi ya kalau Anda nggak kuasai,
kan bisa Anda bikin tim atau kolaborasi dengan orang lain kan gitu ya. Saya kira itu nanti penting. Makanya saya S1, S2, S3 semuanya saya bisniskan ya. S1 kita dulu bikin alat pengering, kita buat workshop Al-Sintan, alat dan mesin pertanian. S2 saya lebih kepada freeze drying, kita buat juga alat penukar kalor, kita buat pabrik alat penukar kalor, radiator dan sebagainya gitu ya. S3 saya lebih kepada life cycle assessment. Nah ini sekarang nih kita punya PT Dakar Consulting LC Indonesia yang berhubungan dengan carbon trading ya, perhitungan karbon, dampak lingkungan, sekarang lagi rame itu yang kita jalankan gitu ya. Nah, ini juga data, ini sekarang data Indonesia lagi butuh nih, masalah database ya kan. Indonesia itu selalu kekurangannya terkait dengan data. Ini yang Dakar Energi Al-Sintan Indonesia. Ini contohnya misalnya nih, kita memproduksi mesin pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi yang sifatnya energi terbarukan. Saya sih melihat untuk ke depan selain misalnya artificial intelligence, bisnis yang lain yang mungkin akan selalu booming adalah berhubungan dengan renewable energy, ya, berhubungan dengan energi. Jadi itu hal yang bagus sebenarnya adik-adik pelajarin gitu ya. Saya kira itu ya, ini kita lewatkan saja. Ini tadi ya, saya kira ya. Mungkin untuk yang kita yang Muslim, etika bisnis di dalam Islam itu kan sederhananya halal atau haram. Itu jelas kalau di Islam, halal atau haram, iya kan? Jadi panduan kita Al-Quran dan hadis, iya kan? Tapi di dalam kehidupan nanti sehari-hari kan itu mungkin agak susah adik-adik dia istilahnya untuk terjemahkan. Jadi prinsipnya bagaimana kita, misalnya prinsip dasarnya itu kita jujur dulu lah ya. Ini nanti kan materinya bisa dikasih oleh panitia gitu ya. Saya kira semua yang saya bicarakan tadi saya coba rangkum di sini. Jadi yang pertama itu mengoptimalkan kepemilikan ya. Ini sekarang nih 600 orang nih adik-adik di sini. Hampir cobalah misalnya saya tanya misalnya si Mbak ini deh, yang jilbab yang kacamata. Ya. Ya. Kenal nggak kira-kira Mbak yang kacamata yang sana? Yang paling ujung sana juga. Kenal nggak? Enggak, Pak. Itu. Jadi coba saling mengenal, ya kan? Coba saling mengenal. Itu networking tuh. Itu sebenarnya udah bagian daripada mengoptimalkan kepemilikan tuh. Ya. Karena sebenarnya saya dulu itu kan masih mahasiswa semester berapa kita udah bikin dulu namanya bengkel KP. Ya. Karena kan saya kira juga adik-adik sekarang ini kan rata-rata pasti punya mungkin jajan atau kiriman orang tua minimal 3 juta lah sebulan kalau sekarang kan, atau 2 juta atau berapa lah gitu ya. Itu kan gabung-gabungin, iya kan? 10 orang, 20 orang udah bisa kalian bikin KP. Kami dulu bikin bengkel KP itu dulu di GWW dulu. Mungkin karena senior juga ada yang kasihan, mereka belanja kan gitu ya. Tapi dari situ kita udah itu kan exercise, tapi kita juga bisa sambil hidup di situ. Itu perlunya kita membangun networking. Artinya kita optimalkan dulu yang kita miliki nih. Kan gini loh. Selama masih mahasiswa, menurut saya nih, saya sering sampaikan, selama masih mahasiswa, habiskan dulu jatah gagalnya gitu loh, ya kan? Pasti ada gagalnya, tapi habiskan dulu tuh. Jangan maksudnya, saya sebenarnya nggak terlalu tertarik Adinda itu nanti setiap minggu ditargetkan mau ikut seminar, ya kan? Karena itu bukan makin bisa Anda berbisnis tuh, ya kan? Ujung-ujungnya nanti malah makin takut karena kata bapak ini, kata ini gitu ya. Selalu ditanyakan, bisnis apa yang paling bagus bang katanya ya kan. Ya tapi nggak pernah dia mulai berbisnis. Iya kan. Jadi makanya mulai aja dulu, habiskan aja dulu masa gagalnya. Tapi yang tadi saya bilang optimalkan dulu yang apa Adinda milikin. Kalau saya dulu makanya bahkan saya pertama kali dulu beli mobil itu karena saya dapat jual beli tanah 35 juta. Dari si penjual saya dapat, dari si pembeli juga saya dapat. Zaman saya dulu 35 juta itu masih mahal. Iya kan? Itu tadi kita optimalkan apa yang kita miliki ya. Baru bangun sinergi ya. Ini ya seperti yang tadi itu. Ini ada jurusan teknik pertanian misalnya Pateta, ada jurusan PEM ya, Fakultas Ekonomi Manajemen, ada nanti fakultas orang bisnis. Coba saya dulu bikin FNET di kampus. Karena saya waktu itu gagal jadi masuk di BEM gitu ya, kita ya biasalah mahasiswa kan dulu kan kampanye gitu kan gagal. Akhirnya saya bikin namanya dulu FNET sama teman-teman. Kita buat semacam jaringan bisnis kampus.
Ya, kita bersinergi. Kita 10 orang aja dulu. Tapi ada event-event dari pemerintah di sini dulu sering kita bikin agenda. Dari Kementerian SDM ya, dari Kementerian Pertanian. Kadang-kadang misalnya jatahnya anggaran mereka 8 juta, kita kerjain. Kadang-kadang cuma habis 6 juta. Kita dapat untung 2 juta. Iya kan? Kita 10 orang aja. Tapi ada aja terus kita dapat ini gitu ya. Tapi itu tadi kita bangun komitmen, kita bangun istilahnya integritas gitu ya. Semua kita buat bagus dan kementerian senang gitu loh ya, sehingga order ada terus gitu ya. Baru silaturahmi ini juga penting. Saya makanya nih kemarin saya ditelepon oleh siapa itu, si Sahro ya. Ya sebenarnya saya jam 10 kan ada acara di Jakarta, tapi ini penting bagi saya ini silaturahmi nih. Minimal kan adik-adik nanti mampir di usaha saya Dakara Kopi kan gitu ya. Jadi saya ada kesempatan silaturahmi ya. Dan bagi saya kan adik-adik ini kan boleh dikatakan otaknya masih kosong nih. Dalam artian idenya itu sebenarnya masih murni, masih original gitu loh ya. Kalau saya kan udah banyak dipengaruhi oleh macam-macam ya. Jadi kadang-kadang pertimbangannya udah kesana kemari gitu ya. Tapi adik-adik ini kan sebenarnya masih fresh gitu loh kan. Jadi makanya ya kita inilah sempatkanlah silaturahmi gitu ya. Dan bangun kepercayaan ini penting ya. Saya makanya disuruh tadi sama panitia datang jam 8.20 bang. Kalau bisa 15 menit lebih cepat lebih bagus katanya. Ya kita datanglah, usahakan tepat waktu ya. Kecuali memang sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu juga penting. Bangun kepercayaan. Bahkan dulu Rasulullah itu kisahnya, dia karena ada janji sama mitranya, ada kliennya, sampai 3 hari dia tunggu mitranya itu, karena mitranya itu lupa. Dan itu jadi omongan kemana-mana. Sehingga banyak orang yang mau bermitra dengan dia. Jangan nanti misalnya, anggaplah misalnya namanya si Budi gitu ya. Jangan nanti, kalau bisnis sama si Budi mah nggak usah deh. Iya kan? Yang diomongin apa nanti jadinya apa gitu ya. Ini itu penting. Bangun kepercayaan, bangun trust gitu ya. Karena itu modal ya, terutama ya adik-adik sekarang ini ya, modalnya kan masih ke situ dulu gitu ya. Baru komitmen, itu juga penting. Misalnya saya kan artinya sudah ada beberapa bisnis yang kita kelola. Kalau misalnya delivery time kita misalnya tanggal 10 Februari, ya kita kalau bisa tanggal 9 kita udah selesai. Gimana caranya gitu loh. Makanya di pengusaha itu kan sering kita bilang, apapun ceritanya yang penting komitmen, mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita harus perjuangkan gitu. Itu penting itu, biar orang percaya sama kita ya. Dan harus punya value ya. Jadi jangan Anda datang ke mitra hanya dalam tanda petik ngerumpi gitu loh. Dia kan bagi pengusaha kan waktu itu penting, iya kan? Jadi Anda harus bangun value untuk berketemu mitra. Makanya kalau saya sering sampaikan, terutama ke tim marketing saya, kalau mau kau ketemu seseorang klien, kau ciptakan dulu atau kau berikan dulu 40 pertanyaan tentang sisi orang ini. Sehingga jangan kita misalnya membicarakan tentang teknologi, orang dia nggak paham teknologi, iya kan? Itu juga penting, value gitu loh ya. Jadi kita harus, jadi kan kalau orang yang punya value itu, untuk ngetesnya itu, ya, untuk ngetesnya itu, anggaplah misalnya Anda misalnya mau ketemu klien atau senior, misalnya Anda pitching, dia hanya janji waktu 10 menit, tapi dia sampai lupa waktunya misalnya jadi 15 sekian menit, itu berarti dia suka sama Anda gitu loh. Value Anda ada gitu loh. Itu bisa itu ya. Baru yang kedua, Anda harus jadi eksekutor ya. Ini juga saya kira penting nih untuk adik-adik nih. Harus bisa jadi eksekutor. Jadi jangan hanya maksudnya berangan-angan terus, itu juga nggak bagus, ya kan? Jadi harus eksekutor. Ide itu harus dieksekusi. Baru yang ketiga memang harus ulet. Ini juga penting. Jangan sekali jatuh, sekali rugi. Saya masih bujangan, saya udah pernah minus 200. Karena saya dulu ya cukup ambisius ya, saya bujangan, saya udah beli 8 mobil, saya rentalkan, ya, saya udah beli angkot ya, saya pasang aja semua gitu ya. Tapi itu tadi ada aja kan klien kita itu yang membohongin kita lah, mobil kita hilang lah, pasti bisnis itu ada ruginya, ya. Justru kalau nggak itu, Anda kalau nggak ditempa nggak kuat atau ditempa dengan cobaan yang banyak, Anda nggak bakalan kuat dan nggak bakalan jadi pebisnis yang hebat kan gitu ya. Jadi anggap itu sebagai memang tangga yang harus Anda lewati gitu ya. Baru yang keempat, ini juga saya kira penting, ini juga etika bisnis yang harus Anda pegang ini. Memilih aman sebelum nyaman gitu loh. Anda lihat dulu portofolio bisnis Anda nanti kalau sudah jalan. Ini ceritanya udah jalan nih. Jadi jangan dulu misalnya bermewah-mewah sementara janji Anda misalnya komitmen Anda atau utang-utang Anda misalnya masih cukup banyak gitu kan.
Jangan dulu bermewah-mewah, mau beli mobil lah, beli inilah, jangan dulu ke situ. Kita aman dulu nih, baru nyaman gitu loh ya. Kalau sudah aman, kita lihat cash flow-nya sudah bagus, fondasi bisnis kita sudah oke, bolehlah sedikit-sedikit kita nikmatin. Baru nih yang terakhir nih, ini sebenarnya dalam ini, ilmu Tuhan, ilmu penutup. Jadi ya, Anda jangan menyalahkan Tuhan gitu loh ya. Kayaknya memang Allah itu nggak mengizinkan saya jadi pengusaha deh gitu. Jangan ke situ dulu ya. Dan saya sering sampaikan, doa terbaik itu adalah Anda berusaha. Bukan maksudnya meratapi terus gitu loh. Kenapa saya kayak gini ya? Kenapa Allah nggak kasih saya jalan gitu ya? Kenapa saya nggak menang tender ini gitu ya? Nah, itu nanti pasti akan ini. Tapi kalau ilmu Tuhan, ilmu penutup, saya kira Anda akan ya udahlah, memang nggak rezeki saya. Tapi saya berjuang lagi. Nggak menang tender sini, saya pindah ke tender sini. Ya kan? Mengalam saya pitching ketemu seniornya misalnya galak atau cuek. Ya bisa saja dia lagi nguji Anda kan gitu kan. Saya juga kadang-kadang gitu. Kalau datang junior, gini bang, gini, saya uji dulu. Jangan-jangan dia ini bohong-bohong aja ini kan gitu kan. Nah, kita kan mau invest kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ilmu Tuhan, ilmu penutup. Itu saya kira pasti Anda akan jadi orang yang hebat nanti ya. Dan yang terakhir ini juga saya kira penting. Ini dari sekarang Anda berusaha menjadi seorang leader gitu loh. Harus Anda, tapi leader yang punya value ya. Karena nggak mungkin Anda bisa bergerak sendiri ya. Makanya saya bilang kuliah itu jangan hanya kuliah tok gitu loh. Kalau kuliah tok mengajar IP di atas 3,5 itu mungkin nggak susah. Tapi gimana caranya IP bagus, organisasi jalan gitu loh, ya kan? Nah, jadi karena pada akhirnya nanti kalau Anda hanya anggaplah misalnya nggak bisa sebagai leader, ya berarti Anda nanti akan dipimpin, bukan memimpin. Nah, ya. Jadi tapi untuk Anda bisa jadi memimpin, Anda kan harus bisa meyakinkan bagi orang yang Anda pimpin kan gitu kan. Nah, dan di mana exercise-nya? Saat ini nih exercise-nya nih. Nanti kalau sudah di luar Anda nggak mungkin ya satu udah punya beban, udah punya tanggung jawab ya kan. Jadi tapi Anda harus punya juga leader yang berintegritas, tanggung jawab, adil ya. Ada rasa empati ya, kerjasama, transparan dan punya keteladanan gitu. Ya ini saya kira kalau Anda lakukan ini tadi yang saya ceritakan ini semua etika bisnis yang harus Anda kerjakan gitu ya. Sebenarnya ini bagus, ini termasuk yang bagus juga ini dari hasil risetnya Stanley. Dia bilang sampaikan juga kepemimpinan itu sebenarnya nomor 7. Tapi ini semua termasuk etika bisnis, mulai dari kejujuran, disiplin, silaturahmi ya dan seterusnya. Makanya kita di Dakar itu juga punya prinsip itu gitu ya. Jadi di Dakar itu kita punya namanya aturan 5K ini, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, kekompakan, komunikasi baik gitu ya. Jadi karena kita harus punya etika itu biar tim ini solid gitu loh ya. Nah, dan pada akhirnya kalau di SIT Bina Cendika Mandiri ini yang saya inginkan nanti anak-anak itu kalau bisa dia berkarakter Islami ya, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha. Jadi harapannya dia pengusaha tapi pengusaha yang berkarakter Islami gitu ya. Ini saya kira penting. Saya bikin formula tersendiri di Dakar itu. Kita istilahnya kita harus punya value ya. Kalau misalnya kita punya value 9, mau kita jual berapa kan enak. Ya. Tapi juga harus punya kemampuan komunikasi. Ya. Anggaplah misalnya Anda value-nya 1 ya, misalnya value-nya misalnya 8, harganya misalnya 7, tapi nggak Anda komunikasikan, Anda diam, yang nggak jadi apa-apa itu. Nah, tapi kalau misalnya Anda punya value misalnya 5 gitu ya, Anda punya harga misalnya 2, berarti kan deltanya 3, tapi Anda komunikasikan 8 misalnya nilai komunikasi Anda, 16 value Anda. Ya, jadi Anda juga harus belajar berkomunikasi, makanya berorganisasi, ya. Nggak maksudnya gini, kok dia nggak beli punya saya ya? Ya, orang lain kan nggak bisa baca apa yang ada di hati Anda, ya kan? Jadi Anda harus ceritakan tuh, harus ungkapkan gitu ya. Ini saya kira ini prinsipnya udah saya sampaikan tadi, dan menurut saya ini juga penting nih. Sekarang ini salah satu etika bisnis itu kita harus punya yang namanya responsibility gitu ya, terhadap lingkungan, tidak hanya sekedar terhadap manusia, tapi juga terhadap lingkungan. Nah, saya kebetulan ahli LCA dan salah satu perusahaan kita memang di situ gitu ya, menghitung-hitung karbon. Seperti ini nih. Kalau lah misalnya nanti ke depan harapannya kan manusia ini
Kita ini kan sekarang berada di lingkungan yang sama nih, di dunia yang sama. Kan saya dulu tahun 97 angkatan 34 saya ini datang ke Bogor ini, sekin dinginnya saya kalau tidur itu harus pakai kaos kaki. Karena udah terbiasa panas di Medan gitu. Kalau sekarang justru kita kalau mau nyaman tidur harus pakai AC. Berarti kan memang terjadi panas bumi gitu loh ya. Itu kan ini juga kalau kita istilahnya urut-urut, ada juga akibat ulah pengusaha yang terlalu mengeksplorasi alam tanpa dia kembalikan lagi ke alam. Iya kan? Jadi ini kan juga bagian dari etika bisnis. Makanya kita sedang mengerjakan bagaimana caranya semua produk-produk yang ada di nanti supermarket itu harus muncul dia namanya carbon footprintnya. Misalnya seperti di sini. Kalau misalnya kertasnya 1A misalnya 0,5, yang B-nya 0,8, harapannya Gen GI anak muda ini nanti dia akan beli yang 0,5. Secara tidak langsung mereka sudah ikut terlibat di dalam mengurangi panas bumi. Itu juga bagian dari etika bisnis yang harus kita kerjakan, responsibility kita terhadap alam ini, bukan hanya terhadap manusia aja gitu ya. Ini juga nih sekarang alhamdulillah kita sudah swasembada beras, ya kan? Tapi ternyata kalau kita lihat dari angka ini, nilai karbon kita itu masih tinggi, masih paling tinggi dibandingkan misalnya 3 lagi lah, Vietnam, Malaysia, Thailand gitu ya. Kita masih tinggi. Jadi ini juga mungkin, tapi mungkin levelnya nanti inilah ya. Anda bisnisnya udah jalan dulu lah gitu ya. Tapi ini saya kira juga penting ya. Ini juga ini mungkin yang terakhir ya. Saya kira kalau ini nanti Anda lakukan di dalam misalnya berbisnis atau memulai berbisnis, insya Allah pasti akan sukses ya. Jadi yang pertama coba jaga hubungan baik ya. Tadi udah sebagian udah sampaikan, networking gitu ya. Baru hormat dan sopan kepada klien. Jadi ya kan sering orang bilang pembeli adalah raja gitu loh ya. Coba kita memang harus humble terhadap klien gitu ya. Karena artinya memang kita yang butuh ke dia saat itu. Iya kan? Baru yang ketiga, kita harus ada keberanian, tapi juga harus ada kesabaran. Berani datang ke misalnya pemodal, tapi kalau ditolak harus sabar. Iya kan? Jangan malah marah gitu loh, iya kan? Baru juga harus bangun kolaborasi dan sinergi. Ini 600 kalian ini, ya kan, kalau bisa misalnya bikin 6 kelompok pasti udah bisa bikin apa gitu loh ya, pasti udah jadi pengusaha gitu ya. Baru kepatuhan pada ini juga penting, makanya coba lihat bank-bank itu ya. Kenapa misalnya mereka kalau ada orang yang ulang tahun dikasih ucapan selamat ulang tahun, ini sederhana ini, tapi ini juga penting membangun trust, karena akhirnya bisnis itu bisa jadi atau istilahnya close hanya like or dislike. Saya pernah dapat order itu 27 miliar ke Papua. Itu karena saya lihat GM-nya itu dia udah suka sama saya. Janjinya kita hanya makan malam sampai jam 2 malam. Iya kan? Karena dia udah suka, trust-nya dia udah dapat, iya kan? Ya udahlah. Saya percayalah Pak Kiman yang ngerjain katanya. Baru ini tadi yang saya ceritain, fokus pada keberlanjutan. Ini mungkin perusahaan Anda udah besar lah. Sekarang itu para CEO internasional itu selalu ditanya, karbon Anda berapa, misalnya dengan memproduksi mobil ini karbonnya berapa gitu kan. Jadi enggak kan kalau dulu itu insinyur itu kan berpikirnya yang penting bisa produksi, ya kan. Baru yang kedua setelah bisa produksi harus bisa dijual. Itu tahapan orang insinyur itu kan, bisa produksi bisa dijual. Kalau sekarang bisa produksi bisa dijual dan harus ramah lingkungan. Enggak sekedar lagi bisa dijual tapi harus ramah lingkungan. Makanya sekarang banyak orang buat misalnya Elon Musk dia bikin electrical vehicle. Tapi Jepang nggak mau ikutin, dia malah sekarang bikin hidrogenisasi. Dia mau buat dari H2O malah, iya kan? Nah, kita lihat aja nanti kan gitu ya. Baru kejujuran dan integritas ya. Dan juga penting juga fleksibilitas dan adaptasi. Ya ini juga maksudnya jangan terlalu kaku juga gitu loh ya. Itu juga saya kira ya. Saya kira itu saja ya. Adik-adik yang mau saya sampaikan, nggak apa-apa kita diskusi 2-3 pertanyaan ya, silakan ya. Kalau mau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Boleh silakan teman-teman ada Ya. yang mau ditanyakan? Ya, silakan deh, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Salsabila Florensi, perwakilan dari SI Kawi Bawah. Izin Pak.
Kebetulan bisnis kami ini bergerak di bidang produksi dan ternak, yaitu madu trigona. Dan pertanyaan saya adalah saya sangat tertarik dengan etika bisnis karena memang etika bisnis ini bisa pedang bermata dua. Kenapa saya bilang begitu? Kadang orang memanfaatkan etika bisnis ini untuk konektivitas, tapi kadang dia bisa jadi karena kedekatan itu bisa semena-mena. Nah, jadi pertanyaan saya adalah misalnya kita sudah memiliki relasi lama dengan mitra kita sudah bertahun-tahun. Nah, namun belakangan beliau itu sering terlambat atas komitmen. Tetapi karena hubungan personal yang dekat, kita tetap kerjasama untuk menjaga hubungan yang baik jangka panjangnya. Apakah menjaga hubungan yang baik itu lebih penting dari standar profesionalisme yang kita tetapkan dari prinsip tadi ya Bapak ya? Atau kita sebatas mana sih Pak kita bisa menjaga hubungan toleransi etis yang dapat diberikan kepada relasi bisnis kita, dan misalnya tiba-tiba relasi bisnis karena kedekatan hubungan misalnya kayak tadi ya Pak rekan kerja atau udah lama kenal saudara, itu bagaimana caranya untuk mengakomodasi permintaan mereka yang berlebih gitu Pak di luar kesepakatan di awal. Terima kasih. Iya, saya langsung jawab ya Adinda ya. Ini menarik ini. Ini sama juga case-nya di perusahaan Anda nanti. Anggaplah misalnya Anda bangun bisnis berlima atau berempat atau bertiga ya. Yang satu ini nggak komit gitu loh, iya kan? Kalau saya sih gini ya, satu memang kita harus lihat analisa sejauh mana dampaknya terhadap bisnis kita, iya kan? Tapi kalau masih terus-terus seperti itu, kalau saya sih daripada mengorbankan satu orang, mengorbankan semua, mending korbankan satu orang, iya kan? Jadi gini, misalnya alasan kan orang itu kalau melakukan alasan itu sampai 3 kali, itu sebenarnya bukan lagi karena alasan itu, memang itu udah habit gitu loh, udah apa istilahnya itu, udah penyakit, udah susah diobatin gitu loh ya. Ya makanya ujilah misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi misalnya Anda janji, misalnya dia janji pembayaran misalnya setiap tanggal 10, molor awal-awal tanggal 12, seterusnya terus kan gitu ya. Biasalah kita kan udah ngalamin. Bahkan kalau saya tuh kadang-kadang orang datang lihat ini kayaknya nggak cocok ini, pasti ujung-ujungnya nanti ngutang ini kan gitu ya kan. Jadi itu sebenarnya nggak bisa kita dapat formula yang sangat istilahnya kaku gitu ya. Tapi kalau sudah sangat mengganggu dan sudah berulang-ulang, itu bukan lagi kesalahan, tapi itu memang lebih kepada memang udah kemampuannya memang udah segitu, komitmennya memang udah segitu gitu loh. Mending kita cut daripada waktu, pikiran dan perasaan kita habis untuk itu. Kita cari klien baru, kita cari mitra baru, iya kan? Karena gini, ya dalam tanda petik ada istilah orang kabila anjing menggonggong kabila berlalu gitu ya. Ya gue sih nggak mau bisnis gue rusak gara-gara lu gitu loh, ya kan? Gue harus jalan terus, ya kan? Istilahnya no point of return kan gitu ya. Ya gue nggak mau, saya sering kayak gitu. Nanti bahkan juga ke karyawan, ya. Jadi kita lihatlah toleransinya gitu ya. Ada kalau sudah sangat berlebih, ya udah kita harus berani. Bahkan adik sendiri, saudara sendiri, sepupu sendiri, ya harus berani. Daripada dia ngerusak, mending lu diam di rumah deh. Gua kasih apa kayak usaha yang cocok untuk kamu gitu. Mending kayak gitu. Saya di titik tertentu melakukan itu juga. Karena gini, anggaplah misalnya Anda punya 10, 20, 30 karyawan. Satu keponakan Anda, sepupu Anda segala macam gitu ya. Dia datang selalu terlambat, Anda biarkan. Dia besok-besok, yang lain dia juga gitu Pak. Akhirnya rusak semua sistem yang udah ada Anda bangun gitu ya. Saya kira gitu ya Rinda ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, iya. Oke, tadi berarti Ya, silakan. pentingnya trust ya, dan juga Ya. memisahkan personal dan profesional. Oke, untuk penanya kedua, oke, boleh yang di tengah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Yadi Herdiansah. Terima kasih Bapak, tadi materinya sangat bermanfaat sekali. Dan emang menurut saya juga etika bisnis ini emang benar-benar penting untuk kita sebagai bisnis gitu, seorang pebisnis.
di mana akan membangun kepercayaan dari orang lain. Mungkin yang pengen saya tanyakan tuh adalah bagaimana sih Pak dengan latar belakang kita yang berbeda. Mungkin kita di sini semua baru banget pengen membuat grup atau perusahaan untuk berbisnis. Bagaimana sih agar tim kita tuh kayak bisa selaras gitu. Mereka tuh sama-sama mempunyai etika untuk berbisnis ini. Apakah sebaiknya kita membuat regulasi atau peraturan atau gimana? Mungkin seperti itu Pak. Untuk skala kita yang baru merintis. Gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih pertanyaan ini menarik nih ya. Tapi gini, saya coba jawab yang di akhir tadi. Sebenarnya makin banyak peraturan, makin hilang kreativitas. Iya kan? Saya makanya di kantor itu nggak terlalu mementingkan dia mau manajer mau apa gitu loh ya. Bahkan di Tesla itu juga gitu kalau nggak salah. Nggak usah kau lapor-lapor supervisor deh. Kalau supervisor juga nggak paham-paham gitu kan. Iya kan? Jadi terlalu banyak aturan juga itu sebenarnya membuat bisnis Anda lambat untuk berkembang. Ya, jadi terus gimana cara membangun trust ya? Saya ya sederhananya lah ya. Ini kan kalian juga masih muda-muda. Ya, bagaimana sih caranya biar kamu bisa jatuh cinta gitu loh. Iya kan? Makanya di antara kawan itu pun harus punya apa namanya itu heart feeling gitu ya. Jadi bangun dulu trust gitu loh. Karena mulai dari trust itu semua yang tadi itu sebenarnya terobatin itu. Iya kan? Jadi ya gimana ya sama kayak suami istri lah. Gimana caranya biar bangun trustnya itu dapat? Ya harus ada yang naik, harus ada yang turun. Kan IQ kalian pun nanti misalnya bikin berlima grup. Dites kan IQ-nya juga pasti beda-beda kan gitu kan. Kemampuannya juga beda-beda. Jadi harus ada yang turun, harus ada yang naik. Ya. Tapi itu semua, iya kan? Ya itu tadi yang saya bilang, anggap kayak jatuh cinta kan. Saya udah suka sama dia berkawan gitu. Sama misalnya kayak kita lagi pacaran, suka sama cewek, datang hujan, kan ada payung gitu kan. Iya kan? Ada misalnya rintangan dikit, udahlah bisa lah dilewatin. Jadi itu penting. Makanya kita juga ke tim itu makanya kalau kita istilahnya jangan terlalu serius-serius semua. Makanya kalau misalnya kan perlu ada, kalau kita misalnya nanti udah ini ada namanya family gathering gitu ya. Jadi sehingga misalnya kita tahu latar belakang kawan itu. Jadi misalnya kenapa dia suka terlambat. Dalam tanda petik maaf ya, ternyata memang dia ada anaknya yang punya kebutuhan misalnya harus diantar setiap pagi. Kan lama-lama kita tahu, oh ya udah deh, dia emang gak usah tanya deh, memang dia ada kewajiban untuk itu gitu loh. Jadi di situ penting kawan itu anggaplah misalnya mitra itu juga harus saling tahu gitu loh. Jadi itu juga saya kira penting membangun tim yang solid ya. Karena memang saya yakin lah ya, pasti Anda akan lebih cepat kalau bisa membuat tim yang bagus. Tapi juga timnya jangan terlalu gemuk. Sama kayak orang lah. Saya ini kan udah termasuk gemuk nih. Kalau terlalu gemuk kan juga jalannya lambat. Jangan juga terlalu banyak timnya gitu loh. Ini komisarisnya misalnya 5, direkturnya 6, ya gimana itu? Jadi setiap minggu kerjanya rapat melulu dong ya kan? Jangan terlalu banyak juga timnya ya. Karena mungkin untuk mencocokkan 3 orang kan nggak susah, iya kan? Tapi kalau untuk mencocokkan 5 orang kan lebih susah lagi. Mungkin yang 3 udah cocok sama dia, yang ini nggak cocok gitu. Makanya kalau saya sih lebih tertarik, kalaupun Anda mau buat bisnis awal-awal, jangan terlalu banyak deh. Dari sekian nanti perkawanan ini, kan pasti Anda punya soulmate kan? Makanya saya bilang, tapi minimal menurut saya ada yang jago produksi, ada yang jago marketing, ada yang jago accounting, finance ya. Karena menurut saya itu fundamental bisnis itu 3 ini, produksi, marketing sama finansial. Walaupun setelah jalan sebenarnya pebisnis itu minimal dia punya kemampuan. Kemampuan yang pertama human capital allocation gitu loh ya. Jadi dia harus bisa menempatkan orang-orangnya. Baru yang kedua nanti itu financial capital allocation. Jadi Anda punya uang cuma misalnya 1 miliar, gimana caranya 1 miliar ini tepat waktu, tepat sasaran menjalankan bisnis Anda gitu ya. Jadi saya kira gitu ya Arinda ya. Nangkap masuk ya? Oke, makasih. Oke, tadi berarti pentingnya fokus and alignment dan juga core kompetensinya Iya, itu ya Pak. Oke, terakhir kami buka satu penanya. Ada yang mau bertanya satu lagi?
Oke, nggak ada, udah oke semua nih berarti ya. Udah hafal berarti tadi 8 etika bisnis utama ya. Aman? Oke. Nah, silakan satu lagi ada. Yang ini kan yang sini. Ini sana lah. Belum. Oke. Ya, silakan deh. Biar dapat jatah kan. Ini kan 3 klaster kan. Halo Pak, perkenalkan nama saya Salseka Putri dari Mentorku. Nah kebetulan saya tuh start bisnisnya di bidang jasa Pak. Dan Bapak bisa sharing gak sih Pak pengalaman Bapak, dimana kan kita kan gak ada produksi ya Pak, dimana kayak kita menjual jasa jadi kayak fokus di marketing aja, gimana cari orang, dan Bapak juga kan sering buka-buka kelas gitu ya Pak, bisnis kelas. Nah menurut Bapak challenge-nya apa sih Pak di bisnis yang seperti itu, dan apakah kita di awal tuh gaining money dulu atau kayak fokus ke inovasi yang lebih berkelanjutannya gitu. Jadi kayak aku ada pilihan buat inovasi, tapi di satu sisi kayak apa aku fokus ke gaining money-nya dulu gitu sih Pak. Dan timnya juga masih belum terlalu banyak. Mungkin Bapak bisa sharing terkait bisnis Bapak, terkait pendidikan yang mungkin webinar dan buka kelas itu sih Pak. Makasih Pak. Ya baik, terima kasih. Ini menarik ya. Ini juga kadang-kadang yang sering orang salah kaprah gitu ya. Bisnis itu sebenarnya kan kita bisnis produk, iya kan? Produk itu sebenarnya barang dan jasa, ya. Kalau justru menurut saya, Anda masih di awal, iya kan? Justru Anda main bisnis di jasa dulu. Ya mungkin marginnya nggak seberapa gitu ya. Nah, saya dulu semester 5, saya udah buat yang namanya Privat Executive Course gitu loh. Karena saya semester 3, saya udah ngajar nih di bimbel. Saya lihat sebenarnya dibayar oleh orang tua itu sekian, tapi saya hanya dapat sekian gitu ya. Loh, berarti saya dipotongnya lumayan gede ya gitu. Kenapa saya nggak buat sendiri aja? Gitu kan? Itu. Jadi jasa itu sebenarnya itu bisnis yang cukup menarik. Kami juga kan misalnya punya PT Dakara Consulting LC Indonesia. Itu kan kami jasa itu, jasa menghitung karbon, jasa menghitung energi, audit air, audit lingkungan, ya kan? Semuanya jasa gitu loh. Apa sih poinnya? Kalau saya kembali lagi, poinnya itu yang jasa yang kita kasih itu, anggaplah misalnya dia bayar kita misalnya 10, ya kan? Berarti kita harus kalau bisa, ya mungkin dua kali lipat kita mungkin juga enggak lah ya. Tapi misalnya enggak lah, berarti kita misalnya harus bisa kasih ke dia minimal 12 gitu loh. Jadi dan menurut saya captive marketnya itu harus spesifik. Biar laku, iya kan? Jadi kan beda misalnya, kayak saya kan kita punya Dakara Consulting. Ya kita kan captive marketnya memang perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke proper hijau dan proper emas. Ya kita harus lihat itulah yang kita sasar ya kan. Jadi saya nggak tahu nanti misalnya bisa saja, misalnya captive market misalnya tentang keuangan, captive market misalnya tentang, anggaplah misalnya bisa saja tentang, saya orang bikin sekarang kan lagi misalnya bikin sertifikat halal, itu kan captive marketnya kan udah jelas, pasti F&B kan dia suka. Atau misalnya sekarang ada orang, kita kan kebetulan punya dapur juga MBG kan gitu ya, SPPG, ya captive marketnya kan berapa itu, udah berapa ribu itu SPPG, itu aja yang disasar kan gitu ya. Itu Anda harus bisa tuh melihat market. Sama kayak misalnya anggaplah misalnya tentara punya senapang kan, gimana caranya peluru satu ini kan kena kan gitu kan. Jangan Anda buang peluru banyak, iya kan? Sama kayak itu juga saya lihat itu main di apa namanya itu kalau di AdSense gitu loh, di digital marketing gitu ya. Kan kalau salah kan buang-buang duit aja, bakar duit aja sebenarnya kan gitu kan. Itu saya kira gitu ya Adinda ya. Yang pertama, satu value-nya Anda harus kuat dulu, strong gitu ya. Makanya leadernya itu juga penting. Kan bisa saja Anda misalnya sebagai, kan ada orang itu misalnya business owner, business operator, sama expertise. Siapa yang mau Anda jual gitu loh kan, di dalam kepakaran itu. Kalau misalnya Anda memang nggak terlalu kuat, cari yang kuat, itu yang kita permak gitu loh ya. Anggaplah misalnya Anda sebagai apa namanya itu produksi film lah gitu kan. Kan sebenarnya yang dijual kan artisnya kan gitu kan.
Ini juga kalau misalnya pasti kan Anda berani jual jasa itu pasti ada orang atau misalnya expertnya yang kuat di situ kan gitu kan. Nah, seperti itu. Baru nanti mungkin di awal-awal jelaskan dulu. Memang sekali-sekali kayak kami misalnya di sekolah juga, itu kan jasa juga sekolah itu. Itu di misalnya TKIT itu kepala sekolahnya itu bikin dia yang namanya apa istilahnya itu ya, exercise class gitu loh. Jadi anak-anak itu disuruh datang tapi belum bayar, exercise class aja. Jadi orang tuanya ngeliatin, oh iya ini bagus nih, cocok nih kan gitu kan. Nah, itu saya kira ya, itu makanya ya kembali lagi komunikasi itu penting, tapi kita harus lihat captive market yang mau kita sasar gitu ya. Saya kira gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya, Salsa. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir. Mohon izin Bapak dapat memberikan closing statement untuk menutup sesi diskusi pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih ya, Adinda moderator. Terima kasih. Ya, selamat datang ya, Adinda ya. Ya, terima kasih adik-adik semua. Saya kira closing statementnya yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu loh ya. Saya kira Anda di jalur mau jadi pengusaha, insya Allah pasti Anda akan menjadi orang yang banyak berbuat baik terhadap orang lain. Karena kebetulan ini anaknya senior saya nih, anaknya Bang Patan ya. Ya, kebetulan memang porsi pengusaha itu masih kurang di kita, iya kan? Ini juga anak saya nih, nanti cocok nih sama junior gitu. Ya, jadi makanya anak saya juga saya didik, udahlah kau jadi pengusaha aja gitu loh. Ya, karena itu tadi saya lihat ya, sebaik-baik, saya lupa ini hadisnya ya. Tapi nanti saya ini lupa lagi ya gitu ya. Tapi prinsipnya kan gitu, sebaik-baik manusia itu adalah yang lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya kira Anda di jalur pengusaha, terutama untuk di Indonesia saat ini, pasti masih lebih banyak manfaatnya. Tapi memang catatannya Anda harus menjadi pengusaha yang beretika gitu loh ya. Karena kalau Anda tidak menjadi pengusaha yang beretika, ya Anda nggak selamat. Doanya kita kan selalu fid dunya wal akhirat ya. Jadi ada itu kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf siapa lupa saya belakangnya ya. Tapi itu adalah salah satu sosok pengusaha di zaman Rasulullah. Dia pengusaha hebat ya. Dia pengusaha sukses, kaya raya, tapi dia tetap menjaga etika gitu loh ya. Karena kenapa saya punya filosofi ilmu Tuhan ilmu penutup. Saya sering ya, pada saat kita misalnya minus, saya pernah juga mengalami nggak dibayar orang sampai 1 miliar. Bagi kita kan besar ya. Tapi ya udahlah, mungkin udah jalannya seperti itu, ya kan? Kita kembalikan lagi pada yang Tuhan, yang di atas gitu ya. Karena kan itu tadi Allah itu yang maha kaya, yang maha segalanya. Bisa saja memang kita sedang diuji gitu ya. Saya kira itu saja ya, terima kasih. Sekali lagi adik-adik semua, mungkin perjumpaan kita ini pasti tidak akan sempurna gitu ya, pasti tidak akan maksimal. Silakan, saya juga suka nongkrong gitu ya, silakan nanti datang nongkrong di Dakara Kopi. Kalau BR Kopi itu anak saya yang ini gitu ya, yang megang gitu ya. Jadi saya dulu untuk jadi pebisnis, saya lebih tertarik datangin abang itu. Saya bahkan dulu semester 7, semester 8 mau lulus, Bang, udahlah pokoknya Sabtu Minggu saya aja yang supir abang. Jadi saya ingin lihat, sebenarnya itu yang kita lakukan sekarang, mentoring leader. Ya, jadi karena itu tadi, untuk Anda bisa cepat menjadi pebisnis, ya harus dekat-dekat dengan orang pebisnis. Gimana sih cara dia gitu loh ya. Karena yang paling penting itu kan eksekusinya gitu ya. Jadi closingnya itu loh, banyak orang itu jago marketing tapi nggak bisa closing. Kalau Anda nggak bisa closing, ya nggak bisa gaji karyawan kan gitu kan. Nah itu ya. Jadi paling cepat itu memang saya kira nggak bagus ya. Termasuk dulu siapa itu yang tadi situ, si Ali Pirki ya, Piki ya. Itu dulu ada beberapa kali tuh nongkrong di Dakara Kopi dulu tuh. Gini bang, gini. Iyalah pasti ada masalahnya lah. Tapi beranikan diri aja, gini gitu kan. Nah itu saya kira pasti akan jalan. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan sesi dokumentasi dan juga penyerahan cindera mata oleh CDA IPB. Terima kasih banyak Pak Kiman atas insight luar biasa, singkat tapi daging.
Oke, boleh? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Pak Kiman atas waktu yang telah diberikan. Selamat melanjutkan agenda berikutnya Bapak. Boleh sekali Bapak. Boleh teman-teman mungkin yang masih di pinggir boleh merapat ke tengah yuk supaya lebih kelihatannya ramai. Iya boleh di tengah Bapak.